12 dari Makedonia ke Troas, itulah tajuknya di atas. Jadi ayat 7 berbunyi seperti demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ayat ke-8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. 9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Ayat ke-12, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Inilah kisah firman Tuhan. Selalu kan dalam sekolah minggu ini cerita? Tahu lagunya? Siapa mana lagu Denora? Tidak tahu? Tahu lagu dia ini? Eutikus, apa dia bilang? Eutikus duduk di jendela, mendengar firman Tuhan dibawa oleh Paulus, tetapi iblis datang. tikus tertidur. Eutikus jatuh terus, mampus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bahagian ini sebelum sampai kisah dalam ini, kalau dilihat dalam pasal 19 ya, dalam kisah Rasul 19 adanya keributan yang berlaku di Efesus ya, oleh seorang pribadi yang dikuasai oleh Demetrius dan orang-orangnya. Karena kerja Demetrius dan orang-orang ini adalah membuat patung Artemis ataupun patung Diana. Kan yang orang patung itu, patung Diana yang wah. Jadi sewaktu pelayanan Paulus, waktu Paulus pergi ke Efesus, banyak hal ajaib yang terjadi dalam pelayanan di Efesus. Makanya banyak orang menjadi percaya dan mengikut, menjadi pengikut Tuhan. Jadi ini Demetrius dan kawan-kawannya, orang-orang yang bekerja bersama dia membuat patung itu, merasa apabila orang ikut Tuhan, siapa lagi mau beli ini patung? Ya, mereka merasa terancam. Bisnis mereka akan jatuh. Siapa lagi yang mau beli patung buatan tangan mereka? Kalau semua orang akan percaya kepada Tuhan. Jadi, Demetrius dan orang-orangnya ini membuat keributan di Efesus. Ya. Mereka mau cari pribadi itu, Paulus itu. Dan dipendekkan cerita, setelah keributan itu reda, dalam pasal 19 ya, maka Paulus dan teman-teman sepelanannya mereka pergi ke Troas, bukan Troas ya, dalam bacaan kita hari ini. Nah, satu tema sederhana saya mau bagi untuk kita pada hari ini, dengarkan bersama, jangan sampai hilang berkat rohani. Ya, saudara, orang Kristen, saya dan saudara, jangan sampai kita hilang berkat rohani. Saudara, saya mau katakan bicara berkat. Ya, berkat di dunia ini ada dua perkara yang kita tahu, yang kita mengerti tentang berkat, yaitu pertama berkat secara jasmani, yang kedua berkat secara rohani. Saya mau bicara kepada kita berkat secara rohani.
Namun bicara berkat secara jasmani, kita tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Semua orang tahu bagaimana untuk mendapatkan berkat secara jasmani. Mereka berusaha, mereka bekerja, mereka berusaha untuk mendapatkan berkat secara jasmani. Kenapa? Karena ingin memenuhi keperluan keluarga mereka, memenuhi keperluan secara fisik. Makanya orang berusaha, orang sanggup berpenat lelah bekerja, sanggup juga turun kerja, walaupun penat lelah. Ada juga orang yang sanggup jadi pencuri. Ada juga orang sanggup jadi apa? Ada orang sanggup terima rasuah. Betul, betul kan? Ya, sebab demi memenuhi keperluan kehidupannya. Siapa bilang orang tidak sanggup pencuri? Ya, nampak tuh ladang si penetua. Lama saya punya ladang penetua sudah ada buah. Jaga kamu. Alah, apalagi di rumah tidak sayur. Sayur penetua panjang-panjang begini dia punya itu terung. Semakin dia lihat, semakin itu menguasai. Haya. Semakin dia ingat lanjang di rumah kurang. Alamak. Tidak apalah. Tapuk dulu lah. Itu kawan dulu. Tanya. Itu saya bilang dulu tuh. Pasal itu merokok aja. Dia tanya pendeta nampak. Pendeta boleh merokok? Boleh. Tapi kau tapuk dulu. Jangan sampai Tuhan nampak. Kalau kamu pergi ladang penetua, jangan. Tapuklah di mana. Pasti Tuhan nampak. Saudara. Nah, ada orang sanggup meninggalkan Tuhan dan ibadahnya karena berkat jasmani. Betul. Ya. Bagaimana caranya? Kadang-kadang saudara, dia sanggup kawin dengan tidak seagama. Minta maaf yang terlalu. Itu biar berlalu. Tapi saya mau jelaskan kepada kita yang ada di sini hari ini. Ya. Jangan kita tinggalkan Tuhan karena berkat secara jasmani. Karena kita mau hidup senang. Ya. Namanya berkat secara jasmani itu tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan kita. Namun begini ya. Saya tahu kita mengerti apa itu berkat jasmani, ya, secara jasmani, ya. Yang kita upayakan selama ini di dalam kehidupan kita. Itulah karya hidup kita dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau kita juga harus tahu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita adalah berkat secara rohani. Orang Kristen jangan hilang berkat secara rohani. Sebab berkat jasmani saudara akan dinikmati hanya sementara kita hidup di dunia. Selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, biar berkat jasmani itu kita nikmati saja selama kita hidup di dunia. Nanti dia hilang kalau kita masuk tandas. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk tandas, hilang sudah dia itu. Tetapi berkat secara rohani, ya, berkat yang akan menentukan keadaan hidup kita kelak apabila kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ya. Sebab berkat rohani adalah bersifat kekal. Ya. Maka itu saudara, kalau kita lihat Paulus dalam kitab Rasul, Paulus ini adalah seorang pribadi yang terkenal, yaitu kalau kita lihat dalam kisah para Rasul 9, di dalam cerita pertobatan Paulus, saya sudah khotbah itu, belum kan? Belum, nanti. Ya. Paulus ini terkenal dengan kejahatannya, tetapi dia bertobat dalam pasal 9. Ya. Kemudian dalam pasal ini, Paulus terus melayani dan dia terus melayani. Setelah dia bertobat, Paulus, dia menjelajah kata firman Tuhan dari ke satu tempat yang lain. Dari satu ke daerah yang lain. Walaupun perjalanan hidupnya sangat melelahkan. Waktu itu belum lagi ada kereta Avanza. Belum ada. Ya. Belum ada lagi kereta yang kita bantu sekarang. Menjelajah. Ya, pergi satu tempat ke tempat lain. Ada banyak bahaya. Lagi pula ada banyak orang berusaha membunuh Paulus. Ya. Ada kesengsaraan yang Paulus alami.
Walaupun demikian saudara, Rasul Paulus tetap meneruskan perjuangan pelayanannya. Sebab apa? Sebab Rasul Paulus tahu akan panggilannya, ya. Rasul Paulus tahu akan panggilannya kepada Tuhan, dan dia juga tahu bagaimana kesudahan hidup matinya asal dia rela dipakai, ya, oleh Tuhan dalam pelayanan. Sepatutnya begitulah keadaan kehidupan kita, ya. Kita harus memberi diri kita melayani Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita tahu memang ada godaan, kan, memang ada yang coba membawa, ada menghimpit masalah kita. Saudara, orang Kristen jangan takut menghadapi situasi seperti itu. Paulus tidak takut mati. Demikianlah kita juga harus demikian. Jangan takut kepada himpitan, kesusahan, dan mungkin kematian juga melanda. Sebab matinya orang percaya itu, saudara percaya, pasti masuk surga. Nah, seterusnya dalam pembacaan kita sampailah Rasul Paulus dan teman-temannya, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka tinggal di Troas itu selama 7 hari, ya, 1 minggu. Namun sebelum Rasul Paulus dan teman-temannya meneruskan perjalanan, sebelum mereka berangkat dari Troas, dan mungkin itu pada hari yang terakhir, ya, mereka di Troas, maka mereka ini berkumpul di satu tempat, ya. Dan orang-orang di sana mereka memecahkan roti, kata Alkitab, dan Rasul mula berbicara kepada mereka. Saya percaya yang dibicarakan oleh Paulus pastilah ajaran firman Tuhan. Kenapa? Sebab namanya hamba Tuhan itu tidak pernah dipisahkan daripada pelayanan. Memberitakan Injil itu tidak dapat dipisahkan daripada hidup seorang hamba Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 7 dan 8, ya. Rasul Paulus dan para jemaat di sana, mereka berkumpul di mana? Di satu tempat di tingkat atas. Kalau dulu dipanggil, kita selalu cakap di loteng mana, kan? Nah, tingkat atas, ya. Lalu di atas itu, di atas rumah itu mereka pasanglah lampu-lampu, kan mungkin tempat itu gelap, dan Paulus mula bicarakan. Waktu itu sudah malam. Lalu bicaralah Paulus kepada mereka. Sekali lagi, apa yang dibicarakan Paulus memang saya pasti dia sedang berbicara kepada jemaat di sana ajaran firman Tuhan. Dia bersaksi, ya, karena Paulus mula orang belum bertobat, kan? Pasal 9 dia bertobat. Pasal 20 saya percaya dia bersaksi, bicara kepada jemaat di sana, bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan terhadapnya. Sehingga dari dulu hidupnya dalam dosa dan kejahatan, akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani. Ya. Orang berusaha membunuh dia, tetap dia melayani. Dulu kerjanya Paulus ini menangkap orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itulah kerja Paulus dulu, ya. Siapa orang percaya kepada Tuhan akan ditangkap oleh Paulus, ya. Nah, tapi sekarang Paulus bukan menangkap orang lagi. Tapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan, Paulus sekarang memberitakan berita baik, firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus. Jadi itulah Paulus. Paulus ini tidak lalai dengan panggilannya, tanggung jawabnya. Maka itu ia sanggup berbicara kepada sekalian jemaat di sana kebenaran firman Tuhan, walaupun masanya terlalu singkat, 1 minggu saja kata firman Tuhan di sana, tapi dia berusaha supaya dapat menyampaikan message firman Tuhan, kesaksian bagi mereka. Kenapa? Sebab firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita secara rohani, ya. Penting firman Tuhan. Amin. Sangat penting firman Tuhan, ya. Namun soalnya begini, mengapa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita secara rohani, ya?
Pentingnya yang bagaimana? Coba kamu lihat Alkitab masing-masing. Ya. Kalau kamu baca boleh kenyang enggak tidak? Tadi kan kita cakap penting. Kita baca kita kenyang enggak tidak? Ada? Bukankah ayat ini hanyalah ayat biasa yang tertulis dalam Alkitab? Ini pikiran orang bukan rohani ya. Ini ayat biasa saja bagi orang yang bukan rohani, ya. Mereka selalu meremehkan firman Tuhan. Namun saya sebagai hamba Tuhan menegaskan kepada kita bahwa firman Tuhan, walaupun ayat biasa, dibaca dengan sungguh-sungguh, ajarannya itu diterapkan dalam kehidupan kita, menjadi makanan kita secara rohani. Dan tanpa makanan rohani ini, dan kita selalu melalaikan firman Tuhan, saudara saya mau katakan, maka saudara akan kehilangan berkat secara rohani. Bahkan lebih daripada itu saudara, kita sengaja meremehkan firman Tuhan. Orang itu pasti mati secara rohani. Maka itu saudara saya mengajak kita, jangan selalu jangan selalu penting datang gereja. Amin. Anak muda-muda, siapa mana? Amin. Anak-anak muda pun jangan selalu penting di gereja. Kenapa? Sebab di gereja ada pemberitaan firman Tuhan. Jangan selalu penting di gereja karena di situ engkau mendapat berkat rohani. Di situ hidupmu dibentuk. Di situ engkau diajar. Apabila engkau menaati firman Tuhan, saudara, engkau dicukupkan makanan secara rohani. Saudara, kamu tahu dulu, orang mau mendapat berkat pengajaran firman Tuhan bukan seperti kita yang ada di sini saat ini ya. Para rasul hidup sengsara karena mau makan rohani ya. Para rasul hidup sengsara karena mau memberitakan Injil ataupun ajaran yang pernah mereka terima daripada Tuhan ya. Dan lalu kalau kita lihat di negara kita ya, bebas. Kalau di negara lain, pernah saya lihat dulu, waktu saya masih terima itu risalah daripada Open Doors ya. Ya, saya baca itu di China, saudara. Mereka bila ada Alkitab diberikan, mereka dibagi kepada mereka. Mereka berebut-rebut ambil itu Alkitab. Bila mereka dapat, saudara apa mereka buat? Mereka menangis karena dapat Alkitab. Syukur mereka bersyukur kepada Tuhan karena mendapat Alkitab. Ya. Tetapi di negara kita, saudara, bebas beragama. Berita baik tentang Yesus sangat mudah kita dengar. Yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di gereja-gereja, di mimbar-mimbar Tuhan. Untuk apa? Agar kita semua mendapat berkat secara rohani. Untuk apa? Supaya iman kita tumbuh segar, ya, dikuatkan. Tapi malangnya, saudara, suara hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang sengaja lalaikan. Walaupun didapat secara free, percuma saja. Menangis orang lain sebenarnya karena mau dapat berkat rohani. Tetapi kita, saudara, inilah ada kebebasan. Senang kita dapat Alkitab, kita tidak mau baca. Ada sudah habis baca dari kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru? Ada? Dulu saya melayani satu gereja. Saya suruh baca daripada, ini anak-anak muda lah. Saya suruh baca daripada kitab Kejadian. Bulan pertama. Saya tanya kepada anak muda itu. Banyak mereka.
Sudah baca, sudah pasal, sudah mula kita kejadian. Sampai mana sudah? Oh, kita kejadian. Sudah 1 bulan, sudah sampai mana? Masih lagi kitab kejadian, Pastor. 1 tahun, masih juga kitab kejadian. Tidak habis-habis kitab kejadian. Kalau novel yang tambal begini dulu WhatsApp belum ada, kan? Ya, time itu WhatsApp pun belum ada semua, Facebook pun belum lagi. Tapi saya heran, novel yang begini 1 hari boleh habis itu. Ya, tebal bagaimana? Tapi kitab kejadian 1 tahun tidak pernah habis. Saya berusaha setiap tahun saya mesti habis kejadian sampai Wahyu. Amin. Bujusnya. Ya. Kadang-kadang kita baca-baca terus tuh, baca. Kita kadang tidak mengerti, tapi bikin terus saja kadang-kadang ada bagian itu yang akan menyentuh hati kita. Ya. Kalau ikut pengalaman saya, bila terkena betul-betul, kadang-kadang waktu kita baca pun kita boleh mengalirkan air mata. Ya. Bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja. Saudara, kita lihat, tidak kurang kalau kita lihat di gereja, orang-orang Kristen, tidak kurang orang ambil bersahaja. Kadang-kadang mereka ambil ataupun sambil lewat mendengar firman Tuhan. Ada yang bercerita, cucuk-cucuk dia punya kawan, ya kan? Ada kan? Walaupun dia tahu firman Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Ya, apa buktinya? Nah, buktinya saudara, ada orang sengaja tidak fokus apa yang diajarkan. Ada juga yang sibuk main gadget. Yang lebih parah saudara, memang datang rajin, tapi saat dia khotbah, ya, dia tutup mata. Saat orang khotbah tutup mata, ya. Mungkin tidak sama dengan gaya di sini lah, tapi kalau di gereja besar, ya, tempat duduknya yang bagus, ya, panggil apa tuh macam kursi di pejabat. Saya pernah duduk satu gereja di Batu Pahat, Johor dulu. Wah, dia punya gereja macam itu apa? Kalau kita boleh katakan macam panggoyang, kayak begini. Panggoyang biasa tinggi belakang kan, dia begitu. Sampai kamu tinggi di bawah. Tapi bangkunya, kalau boleh saya boleh nyak tidur. Ya, ya duduk, bukan main bagus, bukan macam ini kita. Ya. Kalau saya duduk saya begini, saya punya tangan, luas-luas lagi, saudara. Bagus pergi gereja, ada ikon, di rumah mungkin tidak ada. Sambil pasal khotbah, sambil dia tutup sekejap. Sama ada saudara percaya atau tidak, bahasanya di mana-mana gereja sudah terjadi case-nya jemaat tertidur waktu si pastor atau pemimpin sedang khotbah, betul kan? Ya. Terjadi di mana-mana gereja. Di Limpaso tidaklah. Ya, bisa tengok kamu selalu tiap minggu. Ya. Betul, saya tengok tuh. Dan rupanya saudara, kejadian seperti ini juga pernah terjadi dalam kisah para rasul, ya. Di mana ada seorang pribadi yang bernama itu Itikus duduk di jendela mendengar firman Tuhan dibawa oleh Paulus. Dikit. Sore itu sekolah minggu nyanyi ya. Supaya setiap minggu ini ibu Allah. Tadi kan sudah sekolah minggu nyanyi. Jangan tidur lah. Ya. Dan saat Paulus sedang berkhotbah di satu rumah di tingkat atas di Troas, Itikus kata firman Tuhan. Dia duduk di atas jendela sambil mendengarkan Paulus, tapi lama Paulus ini bicara sampai larut malam kata firman Tuhan. Lalu Itikus pun pelan-pelan lah dia mintuduklah. Buka lagi mata dia. Ya.
Akhirnya dia tidak dapatlah tahan lagi dan dia tertidur. Saudara, minta maaflah. Sebab kejadian kisah seperti itu sini terjadi di gereja Kristen. Betul. Ketika pengkhotbah sedang bicara, kadang-kadang belum setengah. Bahkan kadang-kadang ada pastor yang baru mula khotbah, dia sudah mula menguap. Apabila sudah di tengah-tengah khotbah, ada yang sudah mula YouTube. Saya tidak tahu diamin tidak itu apa khotbah itu. Ini ada cerita kan? Ini pastor sedang khotbah. Ini kena undang lah. Pastor sedang berkhotbah. Ya. Lalu sedang dia berkhotbah, ada satu orang pribadi sana duduk. Ya begini. Dia angguk balik dia angguk begini. Selasa. Ini semangat lagi itu pastor khotbah. Dia pun masih juga gini-gini. Amin. Selesai khotbah lalu dia tanya, kamu tahu apa dia tanya? Kamu pikir macam mana? Dia tanya dengan orang itu, saudara, tadi saya nampak kamu begini. Kamu sungguh diberkati ya dengan khotbah sebenar tadi. Tidak pastor sebenarnya hal begini. Sebab saya nampak itu janggut pastor begini. Saya ingat kambing saya punya janggut. Jadi kambing saya selalu begini. Saya ingat kambing saya. Saudara, kadang-kadang orang begini sedang menerima berkat Tuhan, dia masih ingat dia punya kambing. Iya, dia masih ingat ya. Saat dia menerima berkat. Amin. Nah, ini cicak kata amin. Dulu ada, saya tidak mau kasih tahu tempat lah, ya. Pastor itu selalu cakap lah, tanya, amin, amin. Tengah lagi, amin, amin. Ini satu kawan ini, dia dengar atau tidak dengar. Satu kali pastor tanya dengan dia, semua jemaat begini, siapa yang masuk neraka? Amin, amin, dia bilang. Semua orang tengok dia. Kenapa satu orang saja? Malu lah. Karena dia selalu jawab amin, amin, sendiri tidak mau dengar. Makanya fokus ya. Malulah kedapatan tidak fokus dengan apa yang sedang disampaikan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, jangan kita ada sikap seperti orang ini, begitulah ya. Jangan kita lalai mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan makanan kita secara rohani. Ya. Sebab firman Tuhan adalah suara hati Tuhan kepada kita, yang mau bicara kepada kita pada hari ini. Tuhan mau menyentuh hati kita dengan ajaran yang benar, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi itulah malahnya saudara, ada banyak orang tertidur saat firman Tuhan diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Sebab mana tahu, ataupun mungkin khotbah yang disampaikan itu tidak siok penyampaiannya. Mungkin juga penyampaiannya tidak lucu. Itu membuat orang tidak semangat mendengarkan. Namun saya mau katakan kepada kita saudara bahwa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu bukan kata-kata biasa, ya. Tapi itulah suara Tuhan yang kita terima pada minggu tersebut, ya. Makanya apabila kita berada di gereja, jangan sampai kita hilang berkat rohani. Itulah firman Tuhan. Oleh itu saudara, bangun, ya. Selalu semangat saat mendengar firman Tuhan. Jangan tertidur waktu pas khotbah, petai mati. Ada kan? Iya, kalau kita sudah ada cerita begitu. Mau tahu, kenapa ini orang tidak ngorok? Dia bilang, buyang-buyang, tidak. Terjadi kisah para saudara, waktu Paulus sampai firman Tuhan, nah mati kan? Si bangun, ada kayak masih tidur? Tidak kan? Semua jemaat Isabel musuh segar-segar semuanya, puji Tuhan. Ya? Nah seterusnya yang kedua, ya.
Ada berita kurang baik bagi orang yang kurang mendapat berkat secara rohani. Ya. Ada berita kurang baiknya. Apa dia? Yaitu akibatnya saudara fatal sekali, parah sekali. Akibat bagi orang yang tak fokus, yang tidak fokus mendengar ajaran firman Tuhan. Ya. Dalam sejarah, di dalam kisah para rasul, kalau kita lihat pasal 20 ayat 7 sampai 12 ini, saudara, Eutikus, ya, dia tidak fokus lagi. Memang dia tidak fokus lagi. Ya. Dia tidak tahan kantuknya. Kalau dalam pembacaan kita, apa dia bilang? Ayat ke-9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus sangat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ya. Sudah mati. Dia tidak tertahan kantuknya, kata firman Tuhan. Dia tertidur, jatuh dari tingkat atas ke bawah, lalu mati. Parah sekali akibatnya. Tapi saya mau tertanya, saya tertanya begini ya. Pada semua jemaat, saya tanya begini. Kenapa Eutikus tertidur waktu Rasul Paulus sedang bicara kepada mereka? Jangan kamu bilang, kalau ada hamba Tuhan atau pastor khotbah, ada orang tertidur, jangan katakan pasti itu tidak dipakai Tuhan. Jadi Paulus ini tidak dipakai Tuhan kah? Tapi dia tertidur juga. Kenapa Eutikus tertidur? Nah, dalam pembacaan firman Tuhan tidak dijelaskan kenapa Eutikus ini terlalu ngantuk. Nah, selain daripada itu, sudah lewat malam, ya, jauh malam. Tetapi saya percaya begini, saudara. Eutikus ini pada waktu siang harinya atau kemarin petangka, ya. Eutikus ini daripada siang hari, dia banyak bekerja, dia banyak bekerja dengan lelah, dia sibuk dengan tugasnya demi memenuhi keperluan secara jasmani. Saya sudah katakan tadi, berkah secara jasmani tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita. Nah, makanya oleh sebab itulah Eutikus terlalu penat, ya, kurang rehat. Lalu dia juga turut mendengarkan Paulus sehingga larut malam, kata firman Tuhan. Itulah yang membuat Eutikus tertidur dan mati. Penat dia betul. Saudara, saya mau katakan bahwa ada banyak orang seperti Eutikus ini. Mereka lebih banyak bekerja, mereka lebih banyak berusaha, mereka lebih fokus memajukan bisnis, apalagi sekarang ekonomi meredum, ekonomi negara meredum, ekonomi keluarga meredum. Nah, oleh itu saudara, banyak orang rasanya sekarang baru mereka mau buka bisnis, tamu sudah boleh jual sekarang, bukan macam dulu tutup. Saudara, saya mau katakan begini kepada kita, bahwa apa yang kita buat ini semuanya tidak salah, ya. Sebenarnya kita semua bebas buat apa yang semampu kita untuk memenuhi keperluan keluargamu. Namun begini ya, jangan sampai kita berusaha berjerih payah tanpa melihat keadaan diri kita, ya. Kita tidak melihat keadaan diri kita, kelelahan kita. Jangan sampai pekerjaanmu itu saudara menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita lupa bahwa diri kita hampir kering secara rohani. Ada begitu ya. Kenapa? Sebab bila pekerjaan dan bisnis kita sudah berada di tingkat atas, masalah itu. Dan Tuhan itu nomor 2. Sebenarnya dalam kehidupan kita, Tuhan yang di atas. Kamu tahu kenapa Tuhan di atas? Kalau Tuhan di atas, begini kan, itu berkat turun. Betulkah? Di atas. Kalau di bawah,
pergi juga. Ini hari Minggu lah cerita. Ada berapa saya dengar ini cerita lah. Ini salah satu. Dia pergi ambil pulutan sudah sampai dia di jembatan di sekolah itu sana. Ya, so. Sekali dia tengok belakang dia dekat kuburan itu ada langsat. Dia sementara dia tengok langsat, dia ingat anaknya di rumah. Dia sebenarnya tidak mati terus ya. Ya. Dia ingat anak di rumah. Kalau dia ambil itu pasti anaknya akan gembira. Lalu dia pergi panjat itu pokok langsat, saudara. Dan ada penyengat. Ini dia bercerita lah sebelum mati dia. Di hospital dia mati. Karena penyengat itu dia terpegang itu apa itu? Dahan yang buruk. Itu yang membuat dia jatuh dan duluan kepala. Esoknya anaknya ditemani itu anjing yang nampak. Cari di orang naik tuh bukit cari di tempat sepadak tidak. Rupanya dia dekat sekolah saja. Di situ. Dan diantar ke hospital. Waktu itu dia tidak boleh buka mata, sudah begini. Bengkak semua. Kena begitu penyengatkan. Tapi dia masih, suaranya masih bercakap. Dia cerita lah. Di hospital selama 2 minggu. Dan dia meninggal. Tapi dia bilang, pastor sudah bagi tahu, jangan pergi. Ya, ini hari Minggu. Tapi inilah, kita ingat cara jasmani kan. Peran jasmani. Kadang-kadang kita ingat anak kita sedang perangan. Sampai sanggup kita membuat seperti begitu. Kita tidak tahu hari lagi. Makanya bicara tentang kematian saudara boleh berlaku di mana-mana. Ya. Dalam cerita ini pun Paulus tengah khotbah mati juga. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Begini ya. Kalaupun kita mengantuk, waktu khotbah disampaikan oleh si pengkhotbah itu bukan salah si pengkhotbah. Kalau dia khotbah sampai 1 jam pun itu tidak kisahlah. Ya. Sebab begini, ada orang ini kan, kalau hari Sabtu lah, hari Sabtu. Contohnya hari Sabtu, sekalipun ya, esok hari Minggu, dia tahu hari Minggu, tetapi dia bekerja begini. Dia bekerja seperti biasa, dia bekerja keras, dia bekerja kuat. Bukan salah, saya bukan katakan tidak boleh bekerja satu, boleh. Tetapi jangan lupa esok itu hari Minggu. Engkau harus fokus terima berkat rohani. Ada orang ini kalau hari Sabtu pun malam dia pergi berburu lagi itu. Oh, ada kan? Kalau orang Sabah ini terkenal dengan berburu. Waktu dulu masih banyak babi. Babi hutan. Nah, nggak tahu di sini banyak tuh kijang atau itu rusa. Ya. Ada orang berburu sampai lewat tengah malam. Sampai subuh. Nah, itu yang membuat dia kurang persiapan diri kalau pergi ke rumah Tuhan. Apalagi kalau dia dapat binatang buruan. Mungkin itulah jadi salah satu alasannya untuk tidak datang ke gereja. Saudara yang berbahagia, kita semua butuh berkat secara jasmani. Namun lebih daripada itu, kita juga perlu berkat secara rohani. Sebab berkat rohani yang kita terima adalah makanan agar kita dikuatkan secara rohani. Makanan yang membuat roh kita semakin kuat, itulah makanan rohani firman Tuhan. Ya. Dan makanan rohani yang kita terima pada hari ini, saudara, adalah makanan yang menguruskan hidup kita. Ya. Jadi, apakah kita tidak mau hidupmu dikuduskan oleh Tuhan saat engkau mendengar firman Tuhan? Pasti kita mau lah kan? Kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Nah, secara jasmani ini ya, kalau kita mau makan, kita harus makan sedikit kah? Sederhana, ataupun makan banyak. Saya mau makan banyak lah supaya saya kenyang. Ibu Husni, di rumah aku makan sedikit saja. Banyak. Supaya kuat kan? Ya. Baru kita ada kekuatan. Daripada kelaparan. Saya kalau pagi mau pergi kerja, pergi cari sayur, kebun, ya. Ataupun kalau saya mau pergi menjala di sungai, ya, saya makan dulu. Saya mau makan nasi. Saya makan nasi, betul, ya. Sebab
Sudah berapa kali ya kalau saya pergi cari sayur, kalau saya makan itu ataupun makan roti saja minum air, ya betul-betul saya cepat lapar. Ya, cepat lapar. Dan waktu saya angkat itu, seolah-olah saya hilang tenaga, ya tidak ada kekuatan. Coba kalau saya cukup makan, jaga sampai petang tuh. Ya. Kalau saya hanya minum air sama ini makan roti saja, baru jam 11, wih, bergegar saya punya badan, saya rasa. Ada satu orang ibu itu, cuman apa sih katanya, Bu, saya punya botol air pun tidak cukup. Bukan tidak cukup, sebab lapar betul. Itu saja dia punya ganti. Ya, air tidak cukup dia bilang. Sedangkan 1,5 liter. Ya, itu baru jam 11. Apalagi mau lebih daripada tengah hari. Itulah. Saya cakap, coba kalau saya cukup makan. Nah, makanya saudara, harus diingat. Secara rohani juga demikian. Roh rohani dalam diri kita harus cukup. Harus puas. Ya. Atau lebih banyak menikmati makanan rohani, firman Tuhan, itu lebih baik. Supaya kita dikuatkan secara rohani. Kenapa? Supaya iman kita bertumbuh dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Supaya kalau sekalipun ada godaan yang datang mendatangi hidup kita, seperti kan Yesus pernah dicobai, ya. Ada yang mendatangi kehidupan kita, kita tetap kuat bertahan sebab ada Roh Kudus senantiasa memperingatkan. Oh, firman Tuhan katakan jangan. Kata Noah, wih cantik bayi ini buat. Tidak mencuri kata firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak jatuh terlungkup mati dalam dosa. Ada firman Tuhan yang memperingatkan kepada kita, firman Tuhan yang kita belajar selama ini. Nah, sekali lagi saudara, pada hari ini, ya, sebelum mengakhiri firman Tuhan, begini ya. Berkat secara jasmani itu yaitu keperluan kita secara fisik ataupun keperluan kita secara asas memang sangat penting dalam keluarga kita. Ya. Saya aminkan ini. Ya. Namun perkara lain yang tidak boleh kita abaikan atau sengaja kita remehkan atau yang sengaja kita lalaikan adalah janganlah segala sesuatu yang melelahkan hidup kita itu yang akan membuat kita hilang berkat secara rohani. Kita harus ingat bahwa berkat secara rohani ini bersifat kekal dan tidak dapat dibandingkan dengan berkat secara fisik, ya, yang kita nikmati setiap hari. Lalu artinya, bagaimana sepatutnya sikap hidup kita sementara kita hidup di dunia ini adalah, saya pikir kita harus melakukan keduanya dengan secara, yaitu jasmani dan rohani ini secara seimbang. Ya. Sebab kalau kita lebih-lebihkan perkara jasmani, nanti mungkin kita akan mati kekeringan secara rohani. Ya. Jadi orang bilang begini, kerja memang kita kerja juga, berhabis kita berhabis juga, itu tidak salahnya. Walaupun di hari Sabtu kan tidak salahnya kita berhabis, ya. Namun esoknya saudara, ya, saya harap engkau janganlah tertidur saat si ambala, dia bilang dulu ya, saat si ambala atau si penetua sedang sharing khotbah. Karena sekali lagi, selama kita masih hidup dunia nyata ini, jangan sampai engkau hilang berkat rohani. Itulah firman Tuhan. Maka itu, mari kita pikir-pikirkan, ya. Mari kita renung-renungkan bagaimana kehidupan kita saat ini. Yang mana kita mampu dan dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi inilah firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama lebih dahulu.